Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Udah tadi dongengnya sampai di mana nih? Sampai bujang awang tabua mengambil. Bujang mengkurung mencuri selendang Bungsu. Iya, si bidadari bungsu. Nah teman-teman, Bunda akan lanjutkan ceritanya. Tapi teman-teman, yuk kita saksikan dulu nih, teman-teman kita masih ada satu tarian lagi nih yang mau dipersembahkan buat teman-teman yang di rumah maupun yang di studio. Teman-teman, kita saksikan masih di budaya Bengkulu ya, tari Bengkulu. Kita akan saksikan teman-teman kita akan menari bangau dengan musik andun dari Bengkulu. Oke, silakan. Diding ambing embun singgah ke talang ngabik pisah. Jangan diseding ayam luput tabangan kabasiga pulang. Jangan diseding ayam luput tambangan abad nian tambangan sigat pulang. Jangan diseding ayam luput tabangan awat nian tabangan siga pulang. Diding ngambin umbun singgah ke talam ngetam padi. Jangan diseding ayam luput, jangan diarap balik lagi. Jangan diseding ayam luput tabangan alap niang tabangan sigat pulang. Jangan diseding ayam luput tambangan abad nian tambangan sigat pulang. Jangan diseding ayam luput tambangan abad nian tambangan sigat pulang. Jangan diseding ayam luput tambangan abad nian tambangan sigat pulang. Teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, kita akan lanjutkan dongeng dari Bunda Erni. Tadi sampai di mana? Sampai di putri bungsu ya, bidadari bungsunya nggak bisa pulang nih. Nih lihat nih gambarnya Bunda bawa nih. Nah si bidadari bungsu menangis ya. Siapa namanya tadi yang bungsu? Nawang Wulan, Bunda. Ya, Nawang Wulan menangis teman-teman. Sedih sekali. Semua kakak-kakaknya sudah pulang ke kayangan, sedangkan dia tidak bisa terbang ke kayangan karena selendangnya hilang. Dan teman-teman, akhirnya si bujang mengkurung pun sang pemuda pura-pura menjadi pahlawan teman-teman. Dia mengajak si
Nih, Nawang Wulan pulang teman-teman. Nih teman-teman, lihat tidak nih? Nah, ini dia mengajak pulangnya. Si pemuda berkata kepada nenek, "Nenek, aku membawa teman." "Wah, siapa itu yang dibawa oleh cucuku? Siapa ya?" Nah, ternyata si bidadari bungsu. Si nenek tidak tahu, dikira si nenek itu hanyalah putri biasa saja, teman sang pemuda, ya, cucunya Bujang Mengkurung teman-teman. Nah, si pemuda Mengkurung akhirnya lama-kelamaan jatuh cinta dengan sang bidadari yang cantik. Dan singkat cerita, mereka pun menikah dan mempunyai anak teman-teman. Ini nih ada bukunya nih, Bunda bawa nih. Nah, dia mempunyai anak laki-laki. Wah, mereka hidup bahagia teman-teman. Nih, hidup bahagia mereka teman-teman. Ya, punya anak apa nih? Anak laki. Nah, teman-teman, akhirnya si bidadari yang bungsu tadi menjadi istri sang pemuda dan mempunyai anak, menjadi ya penghuni dunia, ya bukan lagi di kayangan. Dia hidup di dunia nyata dan dia sangat rajin membantu suaminya bekerja, mencari kayu dan memasak layaknya seorang istri dan seorang ibu teman-teman. Nah, mereka hidup bahagia, tapi teman-teman, suatu ketika teman-teman, tanpa disadari sang bidadari menemukan kembali selendang yang dicuri oleh si pemuda Mengkurung tadi. Nah, nih selendang yang dicuri oleh pemuda Mengkurung. Nah, nih teman-teman nih, ketika si pemuda Mengkurung mencuri selendangnya dan akhirnya teman-teman, si bidadari, kenapa teman-teman? Marah tidak teman-teman? Marah teman-teman. Dia merasa dibohongi oleh suaminya. Ya, dia merasa dibohongi. Katanya dia tidak tahu di mana keberadaan selendangnya waktu itu. Tetapi ternyata selendangnya dicuri oleh suaminya, si pemuda Mengkurung teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, sang bidadari sangat marah. Si Wulan langsung teman-teman memakai selendangnya dan membawa anaknya, langsung dibawanya lagi anaknya kembali ke kayangan teman-teman. Wah, si Bujang Mengkurung sangat sedih teman-teman. Dia memohon-mohon kepada istrinya agar tidak pulang ke kayangan, tetaplah bersamanya. Tetapi sang putri karena marah, merasa dibohongi, dia tidak mau memberi maaf kepada sang pemuda suaminya tadi. Dan si pemuda pun memohon, "Duhai istriku, tolong jangan tinggalkan aku. Aku tidak dapat berpisah dengan anak dan istriku." Tetapi si bidadari tetap saja meninggalkan sang pemuda tersebut. Dia tidak mau lagi hidup bersama suaminya yang sudah membohonginya. Dan akhirnya selendangnya dipakai, sang bidadari pun terbang kembali ke kayangan teman-teman. Dan teman-teman, akhirnya si pemuda menangis teman-teman. Dia menangis setiap hari. Dia mengharapkan sang istrinya, si Nawang Wulan, pulang. Akhirnya sang pemuda pun meratap dengan ercungannya. Dia menyanyi, dia menangis, meratap setiap hari, memohon untuk agar sang bidadari kembali pulang. Dia menangis dan selalu berbicara, "Lalan bele, lalan bele." Yuk kita nyanyikan yuk. Lalan bele. Artinya sang pemuda meminta Lalan. Lalan itu nama sang bidadari tadi kan. Bele itu artinya balik, pulang teman-teman. Dia selalu mengucapkan Lalan bele, Lalan bele, sambil menangis teman-teman. Lalan bele.
Tetapi teman-teman, sang istri tak kunjung pulang karena sang istrinya merasa dibohongi. Nah teman-teman, akhirnya si pebunda mengkarung, hari demi hari, bulan demi bulan, selalu dia melantunkan senandung itu untuk memohon agar istrinya pulang. Namun istrinya tidak bisa pulang lagi. Dengan selendangnya, sang istrinya berkumpul lagi ke kayangan bersama dengan kakak-kakaknya. Dan anaknya dibawa juga teman-teman. Dan akhirnya Bujang Mengkurung pun sedih teman-teman. Dan menyadari bahwa kebohongan itu akan menghasilkan ketidakbaikan seperti cerita Lalan Belek ini ya teman-teman ya. Sang pemuda yang berbohong. Dan buah kebohongan itu adalah ketidakbaikan. Dia malah ditinggal oleh istri dan Anaknya. iya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Sedih kan kalau ditinggal istri dan anaknya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita tidak boleh berbohong. Karena kalau kita berbohong, pastilah kita akan mendapat ketidakbaikan. Seperti cerita Bunda hari ini tentang Lalan Belek. Ya, tentang Lalan Belek yang berbohong, mencuri selendangnya, dan akhirnya sang istri, si bidadari bungsu, menjadi marah dan pergi meninggalkan si Lalan Belek. Nah teman-teman, Bunda akan lanjutkan ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di